Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 1 Soleh Soleha. Semangat, hebat, Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita belajar tentang menceritakan pengalaman dan menulis cerita. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dengarkan penjelasan dari Ustazah dulu ya. Sudah siap? Iya, harus siap. Oke? Nah, setiap orang pasti punya pengalaman. Kalian tentu juga punya pengalaman ya. Pengalaman itu apa? Iya, pengalaman adalah segala peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, yang pernah kita alami. Nah, pengalaman ada bermacam-macam. Ada pengalaman menyenangkan, contohnya berlibur, mendapat nilai bagus, mendapat hadiah. Nah, kemudian ada pengalaman menyedihkan, contohnya bertengkar dengan teman, berebut mainan dengan adik, kemudian terjatuh. Nah, itu pengalaman menyedihkan. Kemudian selanjutnya ada pengalaman menyeramkan. Yang seperti apa pengalaman menyeramkan? Yuk kita membaca dengan nyaring dulu ya, cerita tentang Timun Mas. Sudah siap? Nah, kalian harus membaca cerita Timun Mas dengan nyaring. Ustazah kasih contoh sedikit ya. Nah, Timun Mas. Budadab hidup di tepi hutan. Budadab hidup bersama anaknya. Namanya Timun Mas. Timun Mas cantik dan lucu. Suatu hari raksasa datang. Nah, itu tadi contoh membaca dengan nyaring. Selanjutnya kalian baca sendiri. Baca dari awal sampai akhir cerita tentang Timun Mas. Kalau masih belum paham tentang ceritanya, kalian bisa membacanya berulang. Nah, kalau tidak membaca, pasti kalian tidak akan bisa menjawab pertanyaan tentang Timun Mas. Nah, ini ya, lanjutnya. Timun Mas mengalami pengalaman apa? Nah, pengalaman menyenangkan atau menyeramkan. Nah ya, cukup pilih salah satu ya nak ya, dilingkari. Pertanyaan berikutnya, nah ayo menjawab pertanyaan sesuai cerita. Nah ya, sesuai cerita. Jadi kalian harus membaca cerita tentang Timun Mas. Nah, setelah kalian baca, maka kalian akan bisa menjawab 8 pertanyaan tentang Timun Mas. Sudah baca Ustazah, tapi kok belum bisa jawab? Berarti membacanya masih belum paham. Bisa diulang lagi ya nak ya. Nah, selanjutnya, ayo mengamati. Coba amati gambar di bawah ini. Tuliskan peristiwa yang dialami pada gambar. Nah, peristiwa apa? Mengamati dulu. Gambarnya diamati terlebih dahulu. Ustazah kasih contoh ya. 1 ya. Nah, peristiwa yang dialami Dito adalah bertengkar dengan teman. Termasuk pengalaman. Nah, kalau bertengkar dengan teman, menyenangkan atau menyedihkan? Nah, dijawab ya. Selanjutnya nomor 2. Nah, amati juga gambarnya. Nomor 3. Nah, amati juga gambarnya ya. Sangat mudah kalau kalian benar-benar teliti. Selanjutnya, iya yang keempat masih mengamati gambar ya. Nah, sangat mudah ya. Tapi kalian harus mengamati gambar dengan benar. Nah, ya. Iya. Nah, ya, jadi jawaban sesuai dengan gambar. Nah, yang ketujuh, adik menangis karena, nah, biasanya adik bayi menangis karena apa ya? Iya, karena perutnya lapar. Nah, selanjutnya,
menulis cerita pengalaman. Urutkan gambar menjadi cerita. Nah, ayo mengamati. Nah, lagi-lagi harus mengamati nak ya. Amati gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini belum berurutan. Urutkan gambar sesuai urutan cerita. Nah ya, ini masih belum berurutan ceritanya. Nah, Ustazah mau bercerita dulu tentang gambar ini ya. Kalian dengarkan baik-baik. Nah, pada gambar pertama ya, gambar pertama ini sebut saja Anton. Anton ini berlari dengan cepat. Dia mendahului teman yang ada di sampingnya ya. Nah, pada gambar kedua, Anton tiba-tiba apa ini? Nah, Anton ini sedang apa ini? Dia sepertinya memenangkan perlombaan. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan medali. Nah, yang ketiga, Anton bersiap-siap untuk berlari. Jadi Anton ini sepertinya mengikuti lomba lari. Dan gambar yang keempat nih, Anton tiba di garis finish. Nah, ini tadi ceritanya ya. Jadi kalian mengurutkan mulai dari awal sampai akhir. Yang awal nomor berapa dulu? Cerita awal yang pertama nomor berapa dulu? Letakkan di sini. Kemudian cerita yang kedua gambar nomor berapa? Cerita yang ketiga. Nah, urutannya ya, urutan yang benar ya. Apakah urutan pertama ini tiba-tiba nomor 2? Bukan ya, masa tiba-tiba menang ya. Jadi harus lebih teliti cerita yang mana, nomor yang mana yang harus di awal ya nak ya. Nah, selanjutnya melengkapi cerita sesuai gambar. Nah, ayo mencoba. Coba amati gambar-gambar ini. Lengkapi kalimat sesuai gambar. Nah, yang ini juga melengkapi kalimat sesuai gambar. Nah, ini gambarnya sepertinya melengkapi seperti yang sebelumnya tadi ya, cerita di sebelumnya tadi ya. Anton ikut lomba Anton mendengarkan aba-aba. Anton bersiap berlari. Anton ikut lomba apa tadi ya? Yang mendengarkan penjelasan dari Ustazah pasti tahu. Nah, jangan lupa ya, amati gambar, kemudian lengkapi kalimat dengan benar. Selanjutnya ya, ayo berlatih. Setiap orang pasti punya pengalaman. Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk kalimat. Nah, ya, kalian menceritakan pengalaman dalam bentuk kalimat ya, atau membuat kalimat ya, membuat kalimat dengan kata-kata yang sudah tersedia. Membuat kalimat dengan kata-kata yang sudah tersedia. Jangan lupa penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Ya, ingat, dalam satu kalimat penggunaan huruf kapital dan tanda baca harus benar-benar tepat ya. Nah, kalimat itu apa sih? Kalimat itu satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Jadi kalimat itu kumpulan kata-kata yang mempunyai makna ya nak ya. Nah, contoh ini ya. Nah, kata yang tersedia pantai. Kalian disuruh membuat kalimat dari kata pantai. Nah, dari kata pantai. Jadi, pada kalimat itu harus ada kata pantai ya. Jangan dihilangkan kata pantainya ya. Nah, ini ya. Contohnya, ayah mengajakku berlibur ke pantai. Nah, ini ya. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca harus dengan tepat. Selanjutnya, kalian buat kalimat dari kata juara, sepeda, sakit,
pasar, dan menari. Nah, ya nak ya, kalian buat 5 kalimat dari kata yang tersedia. Jangan lupa penulisan huruf kapital, penggunaannya ya harus tepat, dan tanda bacanya ya. Nah, alhamdulillah pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai hari ini ya. Tugasnya apa? Jadi tugasnya adalah kalian mengerjakan halaman 12 sampai 15, kemudian 16 sampai 19, dan iya, tetap semangat, rajin belajar, anak soleh-soleha, patuhi orang tua dan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.